Enggak semua ya. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Hari ini kalau saya dan saudara boleh berada di tempat ini, itu karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Amin. Ketika kita ada di tempat ini bukan berarti keadaan kita baik, tetapi karena Yesus sangat amat baik dalam kehidupan kita. Berbagai macam masalah, persoalan kita lalui, tetapi bersama dengan Yesus kita bisa menjalani hari-hari kita. Amin. Haleluya. Tidak usah perkenalan karena saya percaya semua sudah kenal saya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan langsung dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-9. Kita akan baca sampai ayatnya yang ke-21 secara berbalasan. Roma 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21. Jika sudah mendapatkan ayat ini, saya jemput dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Dan saya akan membaca ayat 9, saudara sekalian ayat 10, demikian seterusnya sampai ayatnya yang ke-21. Lembaga Alkitab memberi judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Sama-sama 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Ayat yang luar biasa, nasihat untuk hidup dalam kasih. Saya akan ambil satu ayat saja pada pagi hari ini yang terdapat dalam ayat 19, yaitu hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup kekristenan kita identik dengan kasih. Tanpa kasih dalam kehidupan orang percaya, maka semuanya akan sia-sia. Amin. Untuk menjalani kehidupan kita, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang yang berada di Roma, juga kepada kita pada pagi menjelang siang hari ini, bagaimana mengaplikasikan kasih dalam kehidupan setiap kita yang mengakui diri kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya. Ya, saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah dunia yang semakin canggih ini, kasih sepertinya jarang ditemui lagi. Kasih yang ada di tengah-tengah dunia ini kebanyakan kasih yang pura-pura. Jadi judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kasih yang munafik. Ya, serem saudaraku ya, kasih yang munafik. Tapi pada kenyataannya memang inilah yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bukan saja bagi orang-orang yang tidak percaya, tetapi di lingkungan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, sekolah-sekolah tinggi, bahkan yang sudah mempunyai gelar akademik yang tinggi, kasih dalam kehidupan mereka hanyalah sebuah kiasan.
kasih itu tidak lagi menjadi sesuatu yang diagung-agungkan. Padahal firman Tuhan jelas berkata bahwa kita mengakui Bapa kita yang adalah kasih. Dan kalau kita mengakui Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih, maka ketika kita mengakui diri kita sebagai anak-anaknya, tentu hidup kita aplikasi kasih dari Bapa kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus menuliskan ini pada jemaat yang di Roma. Dia kembali memberikan nasihat agar orang-orang yang berada di Roma tidak hidup dalam kepura-puraan atau kemunafikan. Saudara, orang-orang yang munafik adalah orang-orang yang lain di depan, lain di belakang. Ya, kebanyakan dari orang-orang yang kita temui begitu manis kalau bertemu. Shalom ibu, shalom saudaraku, shalom siapapun namanya akan disebut. Tetapi ketika orang itu berlalu sedikit saja dari depannya, maka dia mulai panggil tetangganya, kamu tahu nggak? Itu kan begini. Saudaraku, itu sama seperti kasih yang munafik, kasih yang tidak tulus. Bahkan banyak orang, anak-anak Tuhan, ketika mau beri, dia lebih suka apa yang dia beri diketahui oleh orang-orang. Bahkan dia lebih suka kalau apa yang dia kasih itu dibaca, supaya didengar orang bahwa dia adalah orang yang murah hati. Saudara, bukan kasih seperti itu yang Rasul Paulus mau diaplikasikan dalam kehidupan setiap orang percaya. Rasul Paulus mau kita meneladani kehidupannya. Walaupun dalam banyak hal dia menanggung banyak penderitaan, cemoohan, tetapi dia tidak pernah membalas. Bahkan dia tidak pernah menampakkan kasih yang pura-pura atau kasih yang munafik, kasih yang ada kepentingan. Kalau dia baik, saya baik. Kalau dia jahat, ya saya jahat. Kalau dia memberi, saya memberi. Kalau dia tidak memberi, ya saya tidak memberi. Kalau dia susah, saya nggak mau dekatin dia. Tetapi kalau dia kaya, saya pasti mengasihi dia. Saudara, ada begitu banyak orang ketika dia susah, dia akan kehilangan teman-teman, kerabat, bahkan saudara. Tetapi ketika ada saudara kita mungkin yang baru-baru terkenal, apalagi sekarang ya cepat sekali orang naik daun melalui YouTube, melalui konten-konten, cepat banget jadi kaya. Asal keluar konten-konten yang ya seturut dengan keadaan dunia, sesuai dengan kebutuhan dunia, maka dia akan viral dan dia akan menjadi orang terkenal. Nah, kebanyakan orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia ini mengasihi orang yang terkenal, mengasihi orang yang kaya, mengasihi orang yang punya kelebihan. Melihat rupa, itulah kasih yang munafik. Melihat rupa, melihat apa yang di depan mata. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kasih itu jangan pura-pura. Apa artinya kasih jangan pura-pura? Kasih yang pura-pura berarti kasih yang dipaksakan. Siapa di sini yang mengasihi dengan keadaan terpaksa? Coba tanya kanan kirimu, apakah kamu terpaksa mengasihi saya? Ya, banyak yang seperti itu, saudara. Mungkin di sini tidak ada yang mengaku. Di tempat lain banyak seperti itu, saudaraku. Memang kalau di dalam tempat ibadah tidak ada yang kelihatan, semua orangnya penuh dengan kasih. Baik, seperti kalau saya di Batam kan banyak dengan jemaat Batam, dia pasti ngomongin tulusnya aku, ya. Tulus. Iya, itu kan bahasa Batam. Tulusnya aku. Gak ada aku munafik. Tetapi ketika di luar gereja, aplikasi kasih yang identik dengan anak-anak Tuhan sepertinya tidak ada lagi. Suka atau tidak suka ketika kita mendengar, tapi kalau kita melihat anak-anak Tuhan sekarang banyak yang cuek, tidak mau peduli dengan orang lain, hidup dalam kepalsuan, memakai topeng. Itulah kasih yang munafik. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, apalagi yang dididik di tempat melalui pengajaran akan firman Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran dan mengenal kasih
kasih Bapa, kasih agape. Saudara, kalau kita tidak memiliki kasih agape, kasih yang suci, kasih yang tulus, maka sia-sialah pelayanan kita, sia-sialah kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena orang yang berkata mengasihi Bapa, pasti dia juga mengasihi orang-orang di sekitar. Karena bagaimana mungkin dia bisa berkata dia mengasihi Bapa yang secara kasat mata tidak bisa dilihat, dan dia berkata bahwa dia mengasihi orang di depannya, saudaranya, dengan tidak tulus atau munafik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah mengasihi kita dengan kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tulus, kasih yang tidak berpura-pura, kasih yang tidak bertopeng, kasih yang tidak penuh dengan kepalsuan, atau kasih yang tidak bermuka dua. Karena kalau Allah memilih-milih, mungkin kita tidak akan diselamatkan. Kalau Allah memilih-milih, dia tidak akan datang ke dunia ini melalui anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Dia tidak pernah memandang orang Batak atau orang Manado, orang Papua atau orang NTT, ya, orang Flores atau apa. Dia tidak memandang yang putih, yang hitam, yang keriting, yang lurus. Dia tidak pernah memandang itu. Bahkan dosa dan kesalahan kita pun dia tidak pandang, karena dia begitu mengasihi kita. Ada sebuah lagu yang saya ingat tadi pas saya duduk-duduk, seperti ada yang menyanyikan lagu begini. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentangnya sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kasih sejati ya kalau nggak salah, apa tuh judulnya? Ya saudaraku, ada cinta yang tidak pernah berlalu. Mengapa ada cinta? Karena ada kasih dari Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudaraku yang terkasih, anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang di tempat, yang belajar di tempat ini, apakah motivasimu di dalam melayani? Apakah motivasimu ketika engkau datang untuk belajar di tempat ini? Apakah engkau ingin mencari identitas dirimu? Engkau ingin dikenal? Atau apa motivasimu? Saya tidak tahu. Tetapi kalau engkau memiliki kasih yang berasal daripada Tuhan, maka pasti motivasimu tulus untuk melayani Tuhan. Amin.